Iya tuh jangan. Hmm. Oh, bakal kelihatan. Oh, di atas aja. Udah langsung di sini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama salam hormat kami kepada Bapak Asep Munajat selaku dosen pengampu serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini kami dari kelompok satu akan memaparkan presentasi dengan judul Demokrasi dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya, kami dari kelompok satu beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Revian, yang kedua ada Kang Isan, yang ketiga ada Selfie, dan yang terakhir ada saya sendiri, Ria Oktavianti, sebagai moderator pada pemaparan presentasi ini. Selanjutnya, kita memaparkan presentasi tentang demokrasi. Nah, sebelumnya teman-teman apakah tahu apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos rakyat dan kratein pemerintah. Jika kita simpulkan, demokrasi yaitu kekuasaan yang tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya ada hal-hal yang akan kita bahas pada pemaparan presentasi ini. Yang pertama ada perkembangan demokrasi di Indonesia, yang kedua ada kekurangan dan kelebihan demokrasi Pancasila pasca reformasi 1998, dan yang terakhir ada perbandingan demokrasi Indonesia dengan Malaysia. Oke, baik. Yang pertama ada perkembangan demokrasi di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Selvi Oktaviani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Nah, dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari masa ke masanya, yaitu dengan melewati 4 periode atau fase perubahannya. Nah, yang pertama itu ada periode atau fase demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. 1 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, yang dimana sistem demokrasi parlementer ini adalah sistem pemerintahan yang parlemen dan partai politiknya itu sangat berperan penting dalam menjalankan pemerintahan negara. Nah, namun sistem demokrasi parlementer ini berakhir ketika Presiden Soekarno merilis dekrit presiden pada 5 Juli 1951. Mohon maaf, 59. Baik, yang fase kedua atau periode yang kedua itu, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin atau presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab atau kekuasaan itu berada sepenuhnya di tangan presiden. Nah, namun dalam era ini atau pada masa ini itu banyak menuai reaksi atau kontra dari masyarakat karena seolah-olah kan rakyat itu tidak bisa
atau tidak bebas dalam tidak mempunyai kekuasaan atau kebebasan dalam memilih. Karena pada masa ini kekuasaan sepenuhnya di tangan atau berada pada presiden. Nah, periode ketiga atau fase ketiga itu pada tahun 1965 sampai dengan 1998, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pada masa ini, Pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat dengan pemilihan umum. Nah, pada era ini atau pada masa Orde Baru ini, rakyat lebih berdaulat dalam melaksanakan pemilihan. Namun, pada masa ini juga, pada masa demokrasi Pancasila Orde Baru ini, banyak atau maraknya kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga banyaknya kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar, dan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Lalu, pada fase keempat, atau periode keempat, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila pasca reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, sejarah demokrasi Pancasila lahir itu karena adanya reaksi masyarakat atau rakyat terhadap demokrasi terpimpin di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, pada saat itu kita tahu bahwa ada terjadinya peristiwa G30 SPK, G30 SPK, G30 SPK, G30 SPKI, mohon maaf, atau gerakan 30 September yang banyak menuai kontra di masyarakat karena disitulah hilangnya hak asasi manusia. Gitu. Lalu pada Orde Baru lahir demokrasi terpimpin demokrasi terpimpin ini juga mendapat perlawanan. Kemudian beralih ke pemimpinan berada di tangan Presiden Soeharto. Lalu dikarenakan perlawanan itulah pada tanggal 16 Agustus 1967 dalam pidato kenegaraan beliau menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang artinya bahwa kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam kelima sila dalam Pancasila itu. Oke, demokrasi Pancasila itu lahir berdasarkan falsafah atau sejarah atau kepribadian bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kan terlahir dari berbagai macam perbedaan. Dari berbagai macam ras, suku, dan agama. Itu bukanlah menjadi suatu perbedaan, namun menjadi suatu kekuatan. Nah, oleh sebab itu, dengan kayanya akan berbagai perbedaan ini, demokrasi Pancasila ini sangat-sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia jika melihat dari aspek kesatuan bangsa. Karena dalam Pancasila termuat asas dan nilai-nilai yang mencakup kesetaraan. Jadi dalam Pancasila itu terdapat 5 sila yang saling berkaitan dengan sila satu dengan sila yang lainnya, dan itu sangat relate ya, sangat relevan gitu dengan Indonesia, dengan keadaan Indonesia yang sangat berbeda ini. Nah, seperti dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila sebagai sistem yang dianut bangsa Indonesia secara singkat, demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kepada musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Seperti dalam pemilu, yang kita rasakan saat ini, atau di masa yang akan datang, 2024, kita bebas untuk memilih presiden, memilih pemimpin. Kita di dalam demokrasi Pancasila ini, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Sebagai rakyat juga, di dalam demokrasi Pancasila, kita sangat berperan penting dalam menentukan pemilihan, dan kita juga sebagai secara tidak langsung menjadi pengawasan bagi kinerja para pemerintahan
para pekerja yang bekerja di pemerintahan negara. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Selvi atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila pasca reformasi yang akan disampaikan oleh Refdian Faza Malik. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi. Seperti kita ketahui bahwa demokrasi dimanapun pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama yaitu adalah kebebasan berbicara dan berpendapat. Sebelum era reformasi, rakyat Indonesia ini tidak dapat mengungkapkan pendapatnya karena pada saat itu sistem pemerintahan yang masih otoriter yang sangat ditekankan di Indonesia. Otoriter ini adalah di mana pemerintah atau pemimpin ini sangat menekankan kepada rakyatnya, tidak boleh ada pendapat-pendapat yang lain. Sekarang Indonesia telah menjadi negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana diselenggarakan oleh rakyat, ditujukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sistem pemerintahan inilah yang mendukung kebebasan rakyat untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah era reformasi dalam mengatasi korupsi adalah dengan mengeluarkan undang-undang anti korupsi serta membentuk badan-badan anti korupsi. Badan-badan anti korupsi ini dibentuk bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat KPK-PM. Yang ketiga adalah menjamin stabilitas politik. Nah, stabilitas politik inilah adalah di mana kondisi dinamis yang proses dalam pembagian kekuasaan dalam negara yang tidak boleh liar, tidak konstitusional, dan keluar dari nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat adalah demokrasi lebih terbuka. Pemerintahan yang menyatakan bahwa kegiatan pemerintah dan pengelolaan negara harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik. Jadi di mana pemerintahan ini harus diawasi oleh rakyat. Jadi rakyat harus tahu. Yang kelima adalah tentang jumlah partai politik tidak dibatasi. Jadi di masa itu jumlah partai politik ini tidak dibatasi sama sekali. Terus kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama adalah banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Nah, pada saat itu, pada saat era reformasi mau dimulai, jadi reformasi ini disalahpahami di antara mahasiswa dan juga oleh Pak Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat lainnya. Soeharto ini menyampaikan bahwa beliau ini sebenarnya mah tidak anti terhadap gerakan-gerakan reformasi yang saat itu bergelinding secara liar. Sedangkan mahasiswa ini menganggapnya bahwa Soeharto ini adalah anti sekali terhadap gerakan-gerakan reformasi ini yang pada saat itu sangat marak-maraknya. Terus yang kedua adalah masyarakat terlalu bebas pada masa era reformasi ini. Tentu saja dengan yang saya sampaikan pada poin pertama yaitu kebebasan berpendapat, tentu saja ada kekurangannya, yaitu dengan berlebihannya kebebasan berpendapat ini. Seperti contohnya mengkritik pemerintah yang terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah ditinggalkannya program pemerintahan yang secara konseptual cukup baik. Jadi pada sebelum era reformasi ini ada juga program-program pemerintahan yang cukup baik, tapi dengan adanya kebebasan berpendapat dari rakyat ini otomatis lebih baik ditinggalkan gitu. Yang keempat, banyak pemaksaan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Pada masa ini banyak sekali pemaksaan atau tuntutan yang dilakukan oleh rakyat, yang diantaranya itu adalah pertama penegakan supremasi hukum, kedua pemberantasan KKN, ketiga pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, yang keempat adalah amandemen konstitusi, yang kelima pencabutan duit fungsi ABRI, TNI atau Polri, yang keenam adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, dan yang terakhir yaitu rendahnya pengetahuan tentang politik. Karena pada era reformasi ini pemahaman rakyat ini adalah di mana
memilih itu adalah sebuah hak dan bukan kewajiban. Jadi rakyat itu lebih memilih tidak di mana memilih itu jadi bukan kewajiban gitu. Lebih baik kita tingkatkan ekonomi saja gitu. Terus kenapa sih rendahnya pengetahuan tentang politik pada era reformasi ini? Tentu saja kan ada penyebabnya gitu. Jadi saya akan menyampaikan 3 penyebab di antara rendahnya politik itu ya. Yang pertama itu adalah figur pemimpin yang diajukan dalam suatu demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Yang kedua ada penyebab kedua pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi 5 tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat. Yang ketiga, tambahnya pemilihan umum, pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Tidak lagi dipandang rakyat memilih sebagai suatu prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih Revian atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya ada perbandingan demokrasi Indonesia dengan Malaysia yang akan dipaparkan oleh Kang Ihsan. Pada Kang Ihsan, kami persilahkan. Kang Ihsan. Baik, Oke. ya. Tadi telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya latar belakang berdirinya sistem demokrasi di Indonesia, juga kelebihan dan kekurangannya ya di sistem demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih perbandingan ya, perbandingan atau bandingannya demokrasi Indonesia dengan demokrasi negara luar. Sebenarnya sih banyak ya negara-negara yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat dan lainnya. Namun pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan perbandingannya dengan negara Malaysia saja. Nah, kalau kita berbicara tentang perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia dalam sistem demokrasi yang pertama kali dibahas, yaitu latar belakang kedua negara ya. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya negara Indonesia ini dan Malaysia latar belakang berdirinya suatu sistem demokrasi di kedua negara ini tidak jauh berbeda ya, yaitu karena adanya pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh besar negara-negara ini yang sadar akan ketidakadilan sosok-sosok dan juga para penjajah ya, kolonialisme dan imperialisme Barat, yang nantinya tokoh-tokoh ini menjadi sosok-sosok pejuang kemerdekaan ya, seperti contohnya Mahathir Muhammad di Malaysia dan juga Soekarno di Indonesia. Nah, dan dari perbandingan kedua ini juga yang pastinya ada persamaan dan juga perbedaan ya. Yang persamaan salah satunya tadi, dan juga yang untuk persamaan yang kedua yaitu di kedua negara ini demokrasi ini dilihat sebagai alat untuk menggapai sebuah tujuan yang mana bukan tujuan akhir saja, namun juga tujuan-tujuan yang lainnya. Sementara di negara-negara barat sana menjadikan demokrasi ini sebagai tujuan akhir ya, maksudnya untuk mewujudkan tujuan akhir. Nah, sekarang apa sih perbedaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia? Untuk di Malaysia demokrasi ini meskipun diberikan kebebasan kepada rakyatnya, tetapi itu dibatasi. Mengapa demikian? Nah, itu karena Malaysia itu memiliki kemajemukan kaumnya. Kebebasan itu harus dibatasi karena juga untuk mencegah adanya pemberontakan dan perpecahan. Berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu semenjak zamannya Soeharto diturunkan, nah sistem demokrasi itu diberikan kepada rakyat secara bebas ya. Jadi rakyat itu dapat berpartisipasi secara bebas dalam politik. Nah, untuk sekedar informasi saja, nah dalam peringkat global sekarang Indonesia itu bertengger di posisi 52 ya, lebih baik daripada Singapura dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dari penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Kang Isan untuk pemaparan presentasinya. Materi per materi sudah kami bahas. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan yang telah kita paparkan dari awal sampai akhir. Kesimpulan dari demokrasi ini, demokrasi dan demokrasi Indonesia, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan. Kita, sebagai mahasiswa hukum yang bisa dijadikan garda terdepan oleh rakyat, mari kita sama-sama bangun, ikut andil, dan beri kritik membangun kepada pemerintah apabila pemerintah tersebut menyeleweng terhadap tupoksinya. Tampunglah aspirasi masyarakat melalui kita sebagai mahasiswa hukum. Apakah teman-teman siap untuk itu? Siap. Baik. Mari kita bantu Indonesia maju menjadi generasi emas di tahun 2023 nanti. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan jargon. Tahu kan teman-teman, hidup demokrasi. Kalau aku bilang hidup demokrasi, teman-teman jawab juga hidup demokrasi. Kalau aku bilang hidup mahasiswa, teman-teman juga bilang hidup mahasiswa, oke? Oke. Nah, oke. Apakah teman-teman siap untuk menjadi generasi emas di tahun 2023 nanti? Siap. Siap, baik. Hidup demokrasi. Hidup Hidup demokrasi. demokrasi. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. mahasiswa. Hidup wanita yang melawan. Hidup wanita yang Hidup melawan. wanita yang melawan. Baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal insan makanul khoto anisyan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu, kocak banget. Bentar-bentar aku berhenti.